Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahadian Rami Suranata, mahasiswa pada program studi PJJ S1 Akuntansi Universitas Saiful Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yaitu tentang motivasi dan struktur organisasi. Pembahasan ini terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian ini saya ambil dari materi yang ke-12. Langsung saja, yang pertama adalah dasar-dasar struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki elemen atau bagian dasar yang penting untuk dipahami setiap pekerja dan perilaku organisasi. Dengan memahami hal tersebut, bisa membuat sebuah rancangan dan penentuan sebuah alat kerja dan prosedur yang harus dilakukan. Ini adalah elemen-elemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan di sini memiliki maksud sebagai pembagian kinerja sesuai dengan kemampuan masing-masing setiap orang atau pekerja. Contoh, sebuah manajemen jasa penulis artikel jogja. Rinciannya ada yang menangani masalah pencarian keyword dan membagikan materi. Ada juga yang mencari pelanggan dan menjadi editor untuk mengecek apakah artikel sudah sesuai pesanan. Tujuan dari spesialisasi pekerjaan ini adalah untuk memecah pekerja menjadi beberapa bagian atau posisi sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal ini bertujuan supaya suatu pekerjaan lebih cepat selesai dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi mempunyai arti mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dan seseorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam pengelompokan tersebut. Ada aturan khusus pengelompokan, karena semuanya harus berdasarkan produk, proses, pelanggan, fungsi, dan geografis. Jika kita ambil contoh bidang personalia, adalah pekerjaan yang lebih condong ke aspek fungsi. Pada bagian ini, kita lebih mengatur mengenai rekrutmen tenaga kerja serta mengembangkan kualitas pekerja yang dimiliki. Kemudian elemen selanjutnya adalah rantai komando. Rantai komando ini kita sudah kenal dari sejak kita sekolah dulu. Sebenarnya dalam sebuah organisasi perusahaan kita juga melaksanakan rantai komando seperti zaman kita sekolah. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan anggota yang lain. Jadi dari atas turun ke bawah. Contohnya seorang office-boy, jika dia mengalami kesulitan atau dalam masalah pekerjaan, dia tidak akan bisa langsung melapor ke manajer perusahaan. Namun sang office-boy bisa lebih dulu melapor ke bagian personalia. Jika personalia buntu atau tidak punya solusi, baru lapor ke atasan yang lebih berwenang. Lalu elemen yang terakhir adalah tentang kendali. Maksudnya adalah sebuah gambaran dalam organisasi mengenai banyaknya orang yang berperan dalam berkoordinasi dalam sebuah pekerjaan sehingga sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Lalu elemen selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini adalah dua kata yang berbalik ya teman-teman. Jadi sentralisasi sendiri artinya adalah sebuah keputusan di mana seseorang yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan. Dan desentralisasi adalah sebaliknya, yaitu lebih mendengarkan terlebih dulu masukan dari level yang ada di bawah untuk mencapai suatu keputusan. Jadi seperti metode top down dan bottom up. Lalu elemen yang terakhir adalah formalisasi. Untuk elemen ini lebih ke peninjauan mengenai sudah sampai mana tingkat pekerjaan dikerjakan, apakah sudah sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan atau masih di luar itu. Biasanya yang sering menggunakan elemen ini seperti dunia militer dan pemerintahan. Lalu selanjutnya adalah model struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Model struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat beragam dan senantiasa berkembang. Perkembangan model struktur ini beragam, mulai dari yang umum sampai ke yang modern. Ada juga yang klasik.
Eh, Contoh-contoh model struktur ini yang pertama adalah model struktur sederhana. Model ini paling sering digunakan khususnya bagi pebisnis yang baru memulai bisnisnya ataupun bisnis pemula. Dalam model struktur ini, bertindak sebagai manajer adalah sang pemilik usaha. Keunggulannya adalah lebih hemat dalam pengeluaran karena untuk mengelola organisasi ditangani langsung oleh orang yang punya usaha, jadi tidak perlu membayar orang lain. Kemudian selain itu aturannya juga tidak begitu kaku dan lebih fleksibel pastinya. Lalu yang kedua adalah model struktur birokrasi. Model birokrasi ini banyak diterapkan di perusahaan yang berskala besar. Selain itu, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat juga salah satu di antara yang menggunakan model struktur ini. Saat pelaksanaannya, struktur birokrasi ini memang benar-benar harus ikut aturan yang telah dibuat. Keunggulan yang dimiliki model birokrasi ini adalah semua aktivitas bisa berjalan sesuai aturan sesuai yang sudah diputuskan, jadi lebih akuntabel ya teman-teman. Dan kelemahannya yaitu setiap ada masalah, cara menanganinya sangat kaku atau tidak fleksibel atau kurang fleksibel. Lalu yang ketiga adalah struktur matriks. Model struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan iklan atau desain atau juga rumah sakit. Ini disebabkan oleh struktur matriks yang punya dua buah penggabungan organisasi atau spesialis yang menyatu guna mencapai tujuan searah. Lalu yang keempat adalah struktur tim. Elemen yang digunakan dalam struktur tim adalah desentralisasi, jadi bottom up, dari bawah ke atas. Dalam prakteknya, model ini sangat membutuhkan tim saat pengambilan suatu keputusan. Perusahaan yang menggunakan model struktur ini cenderung lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik. Lalu model selanjutnya adalah struktur organisasi virtual. Kenapa struktur ini dikatakan virtual? Soalnya dalam prakteknya, organisasi ini lebih mengandalkan kerjasama atau pengalihan pekerjaan pada pihak luar, atau kasarnya seperti subkon kalau bahasa zaman orang sekarang. Model struktur virtual ini semacam kerjasama dengan pihak lainnya dalam pengerjaan suatu pekerjaan. Misalnya perusahaan A ada punya proyek, maka tugas tersebut dikerjakan oleh perusahaan B karena perusahaan A tidak mampu mengerjakan proyek tersebut. Lalu dari perusahaan B ini dia mendapat gaji dari perusahaan A, mendapat uang dari perusahaan A. Jadi misalnya perusahaan A harusnya tendernya seharga 1 miliar karena dia dilanjutkan oleh pekerjaannya disubkonkan ke PTB, mungkin PTB-nya dapat 800 juta dan PTA-nya hanya 200 juta, tapi yang mengerjakan adalah PTB. Kemudian yang keenam adalah model struktur mekanik. Untuk model struktur mekanik ini lebih menekankan pada aturan yang baku. Selain itu juga menekankan ada sebuah pencapaian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sekaligus koefisien pekerjaan. Sifat yang dimiliki model struktur ini adalah rentan kendali yang tidak begitu luas. Sifatnya juga sentralisasi dan formal, jadi seperti top down ya teman-teman. Lalu yang ketujuh adalah model struktur organik. Kalau yang mekanik tadi cenderung kaku, yang ini kebalikannya, dia lebih mudah dan fleksibel dalam pengambilan keputusannya berdasarkan kesepakatan atau mempertimbangkan masukan dari pekerja yang memiliki tingkat jabatan di bawahnya. Ini jadi sifatnya desentralisasi, mirip seperti yang struktur tim tadi. Lalu model struktur yang terakhir adalah piramida. Piramida ini tersusun dari jabatan atas sampai ke bawah, seperti militer contohnya. Jadi dia ada seperti bagian gitu dari atas ke bawah. Fungsi bagian tersebut mengandung makna bahwa setiap persoalan atau kendala dalam penanganannya harus sistematis. Ada tahapan-tahapan pelaporan dari tingkat jabatan rendah sampai ke jabatan tertinggi. Jadi ini mirip-mirip dengan yang birokrasi tadi, jadi banyak digunakan oleh militer atau pemerintahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.